got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode transportasi. Metode transportasi ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Nah, ada pun ciri-ciri persoalan transportasi ini. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan jumlah tujuan. 2. Kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. 3. Jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. 4. Biaya yang terjadi besarnya tertentu. Nah, metode penyelesaian adapun masalah transportasinya. Yang pertama, metode penyelesaian awal. Kedua, metode pokok kiri atas atau metode barat laut atau NWC. Ketiga, metode biaya terkecil atau LC. Keempat, metode Vogel Approximation Method atau FAM. Nah, langsung saja pada soalnya. Suatu perusahaan PT Mayora mempunyai 3 pabrik di 3 tempat yang berbeda, yaitu P1, P2, P3 dengan kapasitas masing-masing 380 dan 155 per bulan. Nah, produk makanan yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan yaitu D1, D2, D3 dengan permintaan penjualan masing-masing 200, 185, dan 150. Nah, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman makanan dari ketiga pabrik penjualan ini, yaitu NWC, LC, dan FAM. Nah, ini soalnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode NWC atau Near West Cornet. Jadi, metode NWC ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada paling kiri atas. Jadi cara kita untuk menyusun sel ini kita harus menyusun terlebih dahulu dari paling kiri atas, dan begitu juga ada aturannya. Di sini 1, pengisian sel atau kotak dimulai ujung kiri atas. Dan 2, alokasi jumlah maksimum ataupun terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Dan 3, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Jadi saya akan menjelaskannya. Jadi di sini ada kapasitas P1 adalah 300 dan permintaan D1 adalah 200. Jadi cara untuk menyelesaikan ini dengan cara kita akan memenuhi permintaan. Jadi kita akan memenuhi permintaan dari D1. Jadi caranya gini, kita ambil dari kapasitas P1 200, kita taruh di P1 ataupun D1 dari permintaan kita kasih di sini 200, kita tulis 200, maka permintaannya terpenuhi kan? Permintaannya penuhi karena permintaannya tadi 200. Jadi permintaannya terpenuhi, kita corek karena terpenuhi dan kapasitasnya tinggal 100 lagi. Maka di sini di D1 ini maka kita nggak bisa mengalokasikannya lagi. Jadi selnya kita tidak bisa mengalokasikannya lagi karena sudah terpenuhi kolom D1. Langsung saja saya akan menjelaskan dari kolom D2. Jadi permintaan dari kolom D2 ini adalah 185. Jadi permintaannya di sini 185, maka kita akan memenuhi permintaannya dengan cara tadi di sini kapasitas kapasitas P1 ini sisanya tadi 100. Jadi maka yang 100 ini kita pindahin ke D2, kita taruh ke D2, maka permintaan dari D2 ini masih berkurang 85 lagi,
Jadi kita akan memenuhinya dengan cara kita ambil dari kapasitas P2. Jadi kapasitas P2 ini di sini tertulis 80, kapasitasnya 80, maka 80 ini kita pindahin ke kolom D2. Jadi kapasitas P2 ini kita corek habis, dan permintaan D2 ini yang 80 ini kita taruh di sini, maka permintaan dari D2 ini masih berkurang karena cuma 80 dan yang dia minta 85. Jadi sisa yang berkurang itu 5 lagi, dan dengan cara untuk memenuhi dari permintaan D2, maka kita akan mengambil kapasitas dari P3. Jadi kita ambil yang 5, kita taruh ke D2, maka permintaan dari D2 udah terpenuhi. Di sini kita corek, di bawah corek, tinggal 0, dan kapasitas P3 ini sisanya 150 lagi, yang 155 kita corek, tinggal sisanya 150. Maka kita ke kolom permintaan D3. Jadi permintaan kolom D3 ini adalah 150. Jadi sisa dari kapasitas P3 ini adalah 150, maka 150 ini kita pindahkan ke kolom D3. Kita kasih di sini 150, maka hasilnya kita coret ini 0 kan, kapasitasnya udah terpenuhi, kita coret 0. Di sini kita coret juga 0. Dan kapasitas D3 ini kita nggak bisa mengalokasikannya lagi karena udah selesai, udah terpenuhi permintaannya. Dan langsung saja kita masuk ke Z. Z sama dengan 200 dikali 10 ditambah 100 dikali 5 ditambah 80 dikali 5 ditambah 5 dikali 9 ditambah 150 dikali 3 sama dengan 2000 ditambah 500 ditambah 400 ditambah 5 ditambah 450. Jadi hasil akhirnya adalah 3.395. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang metode biaya terkecil atau LC. Nah, metode biaya terkecil atau LC ini itu merupakan suatu metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Adapun aturannya. Yang satu, pertama, pilih sel yang dibiaya terkecil. Kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitasnya. Ketiga, pilihlah sel biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Keempat, sesuaikan kembali dari total biayanya. Kita tahu dulu, LC ini kita akan mencari angka-angka yang paling terkecil. Jadi kita akan mencari angka terkecil dari sini, yaitu terdapat angka 2. Jadi kapasitas yang 80 kita akan taruh di barisan P2 di kolom D3. Nah, karena kapasitas yang 80 ini sudah habis, maka kita akan coret, maka tinggal sisa 0. Jadi yang 150, permintaan yang 150 kita akan coret, karena kenapa? 150 dikurang 80, maka tinggal sisa 70. Nah, karena kapasitas permintaannya sudah terpenuhi, maka di barisan P2 di kolom D1, D2 kita akan silang, karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Nah, langsung saja kita akan mencari angka yang paling terkecil lagi, yaitu ada angka 3. Nah, yang 70 tadi kita akan taruh di barisan P3 di kolom D3. Jadi yang 70 ini kita habiskan, maka kita coret dan tinggal sisanya itu 0. Nah, jadi yang kapasitas 155 kita akan coret, karena kenapa? 155 dikurang 70 tinggal sisa 85. Karena kapasitasnya sudah terpenuhi, maka di barisan P1 di kolom D3 yaitu kita silang. Nah, selain itu kita akan mencari lagi angka-angka terkecil, yaitu ada angka 5. Nah, jadi yang kapasitas permintaan 185 langsung saja kita akan taruh di barisan P1 di kolom D2. Jadi otomatis yang 185 ini kita habiskan, maka karena sudah habis, maka kita akan coret, tinggal sisa 0. Nah, karena kapasitasnya sudah penuhi, maka di barisan P3 di kolom D2
kita silang. Nah, langsung pada kapasitasnya yang 300 yang di atas, kita akan coret karena kenapa? 300 dikurang 185, maka sisa tinggal 115. Nah, langsung saja kita akan mencari lagi angka yang paling terkecil, yaitu angka 7. Nah, yang angka 7 ini kita akan ambil yang 85. Jadi yang 85 ini kita taruh di barisan P3 di kolom D1. Karena otomatis kita sudah habiskan yang 85 ini, otomatis kita silang atau kita coret, maka sisanya tinggal 0. Nah, yang 200, kapasitas yang permintaan yang 200 kita akan coret. Karena kenapa? 200 dikurang 85 tinggal sisa 115. Nah, jadi tinggal sisa angka 10. Jadi yang 115, kapasitas yang sisanya 115 kita akan taruh di barisan P1 di kolom D1. Maka yang 115 ini kita coret habis, sisa tinggal 0. Maka yang di bawah juga 115 habis. Nah, karena sudah selesai, kita akan mencari nilai akhirnya, yaitu 115 dikali 10 tambah 85 kali 7 tambah 185 kali 5 tambah 80 kali 2 tambah 70 kali 3. Jadi hasil akhirnya yaitu 3040. FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak mengeluarkan closed path atau jalur tertutup. FAM dikeluarkan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Pertama, kita selisihkan dulu baris dan kolom. Setelah kita selisihkan, maka kita cari selisih terbesar di antara baris dan kolom. Itu ada di 4. Maka kita isi di baris P3. Karena 4-nya itu ada di baris P3, kita isi di baris P3. Kita isi dulu, setelah itu kita cari dulu. Ongkos terkecilnya itu ada di urutan ketiga. 150-nya itu kita isi, 150 itu kita coret menjadi 0. 155 dikurang 150 itu sama dengan 5. Karena permintaannya itu sudah terpenuhi, maka kita silangkan di baris P1 dan P2 di kolom D3. Setelah itu, selisih terbesarnya itu selain 4 itu ada 3. Itu ada di baris P2. Kita isi ongkos terkecilnya itu ada di urutan ke-5. Kita isi 80 kita coret menjadi 0. 185 dikurang 80 sama dengan 105. Karena kapasitas sudah terpenuhi, maka kita silangkan di baris P2 kolom D1. Setelah itu, angka selisih terbesarnya itu ada di urutan ke-1. P2 itu ada di baris P1. Maka kita cari dulu ongkos terkecilnya itu selain 4. Itu ada di 5. Kita isi 105-nya itu permintaannya kita habiskan menjadi 0. 300 dikurang 185 sama dengan 195. Karena permintaannya sudah terpenuhi, maka kita silang di baris P3 kolom D2. Setelah itu, angka terkecilnya itu ada di 1, 8 dikurang 7 sama dengan 1. Kita isi di kolom D1 baris P3. Kita isi sisa dari kapasitas 155 tersebut. Kita isi 5, kita habiskan
dicoret menjadi 0. 200 dikurang 5 sama dengan 195. Terakhir, kita isi di baris P1 kolom D1. Kita isi 195. Kapasitasnya karena sudah terpenuhi, maka kita coret menjadi 0. 195 kita coret menjadi 0. Dan hasil Z-nya itu 195 dikali 10 sama dengan 1950 ditambah 5 kali 7 sama dengan 35 ditambah 105 dikali 5 sama dengan 525 ditambah 80 kali 5 sama dengan 400 ditambah 150 dikali 3 sama dengan 450. Hasilnya adalah 3.360.